Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyediakan tentang tip dan tutorial serta informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Honorer dihapus mulai 2023. Instansi yang masih merekrut bakal dikenakan sanksi. Sahabatku, mari simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Tenaga honorer dihapus mulai 2023, instansi yang masih merekrut bakal dikenakan sanksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyo Kumolo, mengungkapkan satu di antara hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah atau Pemda. Padahal dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan atau cleaning service dan tenaga keamanan atau security, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga ahli daya atau outsourcing dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini, kata Cahyo dalam keterangan Selasa 18 Januari 2022. Oleh karenanya diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, sambungnya. Sementara pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2022. Cahyo pun menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K dan di tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini, terang Cahyo. Cahyo mengemukakan bahwa kebijakan untuk merekrutmen P3K ini, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan PNS lebih sedikit dan jumlah government workers atau public service atau P3K lebih banyak. Mengacu kepada hal contoh baik tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah
modernisasi birokrasi secara cepat. Lanjut Cahyo. Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengatakan bahwa keputusan rekrutmen P3K pada tahun ini telah tertuang dalam surat Menpan RB nomor B1161 M.SM.0100/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Adapun seleksi CASN tahun 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2022, pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan P3K. Kedepannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan P3K. Menteri Cahyo mengungkapkan dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah. Perubahan tersebut meliputi analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja atau ABK. Karena ANJAB dan ABK dari tiap jabatan fungsional yang sebelumnya telah dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai ANJAB dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi seleksi CASN 2022 ini, ungkap Cahyo. Perubahan lainnya adalah dengan diberlakukannya transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, sepenuhnya diperlukan adanya kajian mengenai dampak terhadap kebutuhan ASN di berbagai lini di semua instansi pemerintah. Oleh karena itu, seleksi CASN tahun 2022 difokuskan pada tenaga pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan. Saat ini dari sekitar 4 juta ASN, lebih dari sepertiganya menempati jabatan pelaksana. Dengan adanya transformasi digital, maka diperkirakan kebutuhan akan jabatan pelaksana akan berkurang sekitar 30-40%. Untuk itu perlu strategi alih tugas dengan upskilling dan reskilling agar jabatan pelaksana yang masih ada dapat melaksanakan pekerjaannya ke depan. Cahyo juga menyebutkan bahwa pertimbangan lain untuk tidak membuka formasi CPNS pada seleksi CASN tahun 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu. Disebutkan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan P3K. Sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. Namun bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023 yang tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun P3K. Diungkapkan salah satu kriteria yang sedang dikaji adalah pertimbangan bagi lulusan terbaru fresh grade
yang ingin bergabung dan mengabdi pada negara melalui jalur P3K. Oleh karenanya, kajian tersebut akan mempertimbangkan syarat memiliki pengalaman kerja bagi formasi P3K. Hingga saat ini belum sepenuhnya seleksi CASN tahun 2021 selesai. Hal ini dikarenakan seleksi P3K guru tahun 2000 tahap 2 baru selesai dan tahap ketiga akan segera digelar. Meskipun demikian, Menteri Cahyo meminta agar seluruh tahap dalam seleksi CASN 2021 dapat segera diselesaikan sebelum seleksi CASN 2022 dimulai. Menteri juga Cahyo dalam berbagai kesempatan telah menyebutkan bahwa sembari menyiapkan seleksi CASN tahun 2022 dan menunggu seleksi CASN tahun 2021 selesai secara menyeluruh, pemerintah akan melakukan evaluasi seleksi CASN dan pembenahan model rekrutmen yang selama ini telah dijalankan secara menyeluruh. Evaluasi seleksi CASN ini untuk memperbaiki kebijakan, sistem, dan pelaksanaan rekrutmen untuk kedepannya, jelas Cahyo Kumolo. Sahabatku, demikian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan di video kali ini, silakan tulis di kolom komentar dan kita akan diskusikan bersama. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.